Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif saya. Beliau adalah pendiri Yayasan Alirena di Sentul City, Bogor. Namanya Mr. Eng, dan dia adalah salah satu tokoh yang sangat mendukung pendidikan di Papua. Nah, untuk itu tidak berlama lagi, kita akan langsung saja wawancara beliau langsung di ruangannya. Baik, kita bisa mulai sekarang. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Eng, salah satu tokoh inspiratif saya. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat mendukung tentang pendidikan di Papua. Nah, untuk itu kita bisa langsung tanyakan kepada beliau apa yang membuat beliau itu sangat peduli tentang pendidikan di Papua. Menurut Bapak, apa yang sangat membuat Bapak itu peduli dengan Papua, tentang pendidikan di Papua? Perjalanan yang cukup panjang, Edwin. Sebetulnya latar belakang saya itu bukan pendidikan. Latar belakang saya itu sistem, proses, strategi. Ya. Waktu pertama kali saya melihat Papua sekitar 11 tahun yang lalu, ya. Pertama hati nurani saya terbuka karena di sana saya melihat banyak sekali ketidakadilan. Ya. Nah, dengan latar belakang saya yang sudah mengalami dan bergerak dalam bidang strategi, sistem dan proses secara internasional, ya, saya dulu banyak bekerja melayani klien di Eropa, ya, hampir di seluruh Asia dan Amerika. Ya. Itu suatu ketidakadilan. Apa yang terjadi di Papua, ketidakadilan dalam arti kata anak-anak ini, generasi penerus di sana itu akan bagaimana ke depannya. Sementara itu saya sudah melihat, ya, globalisasi ini seperti ini, ya, di Amerika, di Eropa, ya, di negara-negara maju di Asia. Nah, itulah yang memotivasi saya, ya, masuk ke dalam bidang pendidikan, karena saya melihat harus salah satu ujung tombaknya itu harus pendidikan. Tapi pendidikan bukan satu-satunya pendidikan yang harus dikembangkan di Papua. Adalah pendidikan yang terintegrasi dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan, sehingga masyarakat Papua khususnya generasi muda ini bisa eksis, bisa relevan dalam globalisasi. Nah, itu yang membuat saya tergerak untuk mendalami dunia pendidikan. Kira-kira begitu. Luar biasa. Apa harapan Bapak tentang pendidikan di Papua? Seperti yang tadi saya jelaskan, motivasi saya itu melihat bahwa anak-anak di Papua tidak tertinggal. Karena zaman sekarang ini kalau katakanlah tertinggal, ya, itu artinya hilang. Itu artinya tidak relevan. Nah, jadi harapan saya melalui pendidikan, ya, anak-anak ini bisa relevan. Anak-anak ini bersama orang tuanya, bersama komunitas dan masyarakatnya, karena struktur ruang kehidupan di Papua itu sederhana sebenarnya, ya, sangat terorganisir berdasarkan kesukuan. Di dalam suku itu berdasarkan klan, ya. Nah, bagaimana dalam sel-sel itu pendidikan itu bisa membuat komunitas itu, yaitu dimulai dengan anak-anak, ya, bisa relevan, bisa eksis dalam globalisasi. Nah, kalau kita ngomong globalisasi saat ini sudah mengenai ekonomi, sudah mengenai pasar. Jadi harapan saya pendidikan ini bisa membuat anak-anak ini mampu dalam waktu yang bersamaan, ya, orang tua dan masyarakat di komunitas itu, ya, bisa relevan dalam globalisasi. Menurut saya bisa.
karena Papua itu sudah diberikan satu modal yang luar biasa, yaitu modal alam. Ya, sementara itu semua barang yang kita nikmati hari ini, bahan mentahnya, bahan dasar itu dari alam yang sudah dimiliki di Papua. Jadi bagaimana sekarang kita mencari cara baru? Ya. Karena menurut saya cara yang ada selama ini, pendidikan khususnya, sudah gagal. Kita harus mengatakan ini gagal. Kita harus mencari cara baru. Bagaimana pendidikan ini, pendidikan yang seperti apa, yang memecahkan masalah ini, masalah eksistensi dan relevansi generasi Papua dalam konteks globalisasi. Nah, yang sungguh-sungguh sanggup memecahkan masalah ini adalah orang seperti kamu, bukan seperti saya. Saya hanya membuka jalan, memberikan ide, membantu dalam pemikiran-pemikiran sistem dan proses. Kamu dan generasi mulai yang harus menuntaskan, mematangkan, ya, dan mengembangkannya lebih lanjut. Itu harapan saya. Siap. Terima kasih. Luar biasa dengan sebuah motivasi dari Bapak Eng, dan harapannya ya semoga dengan diskusi hari ini dengan beliau, kita sebagai anak-anak muda intelektual Papua, kita bisa terus eksis di dunia globalisasi. Bukan hanya para anak-anak muda, tapi juga masyarakat sekitar. Terima kasih Bapak, mungkin sampai di sini. Terima kasih teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Selamat berjuang.